mau tur ke Masjid Quba. Aplikasi, pakai aplikasi. Oh, Arabik. Jadi yang mau menggunakan sepeda itu harus pakai aplikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Wanda Channel TV. Baik, di pagi ini rombongan dari Batam mau city tour ke Masjid Quba yang berjarak 4 km dari Masjid Nabawi. Masjid Quba sendiri salah satu masjid tertua di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ikutin seperti apa perjalanan menuju ke Masjid Quba tersebut. Yang depan dikosongin ya. Masjid Quba ya. Masjid Quba. Berjarak lebih kurang 5 kilo. 5 kilo ya. 4 sampai 5 kilo. Bang, boleh sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Di hari yang kedua kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Berdoa terus kita kepada Allah. Di saat doa-doa kita selesai sholat, kita berdoa semoga diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai juga kita pulang ke tanah air kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita city tour atau ziarah kota Madinah, maka kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga perjalanan kita mendapatkan keberkahan dan ziarah yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pagi yang berbahagia ini yaitu kita akan menuju atau mengunjungi Masjid Quba, Bapak Ibu ya. Kita sudah kenal dengan Masjid Quba, yaitu masjid apa? Yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, tepatnya pada
tahun ke-13 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum sampai ini baginda Rasulullah di Masjid Nabawi ini Bapak Ibu sekalian, maka jarak kurang lebih 5 km sebelum di arah Masjid Nabawi ini ada yang disebut dengan daerah Quba, ya. Nah, inilah masjid yang pertama kali sebelum beliau sampai di sini. Jadi pertama kali yang menyambut baginda Rasulullah adalah penduduk Quba Bapak Ibu sekalian, ya. Maka di sana dibangunlah salah satu masjid yang dibeli oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibangunlah bersama para sahabat-sahabat yang ketika itu kaum muhajirin yang hijrah kota Madinah. Nah, inilah masjid yang pertama kali sejarah umat Islam yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini Bapak Ibu sekalian dibangun 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama dibangun yaitu ketika arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya. Maka yang kedua dibangun setelah ada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kiblat umat Islam mengarah kepada Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan Masjid Quba? Kenapa kita harus mengunjungi Masjid Quba? Kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu kajri umrah." Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita kan dari hotel, ya, sama itu dengan dari rumah kita, ya. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya kita dalam keadaan berwudu, kemudian kita mengunjungi Masjid Quba, tsumma ata Masjid Quba, kemudian mengunjungi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, dan kita salat di dalamnya, ya. Nah, salat di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Salatnya salat apa? Nah, nanti boleh ketika kita sampai, salat yang pertama adalah salat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya Bapak Ibu, ya. Karena kita menghormati masjid, ya. Jadi kita salat tahiyatul masjid. Yang kedua, apa yang kita lakukan salatnya? Yaitu salat duha, ya. Nah, nanti cukup kita salat duha 2 rakaat saja. Jadi nanti batas kita Bapak Ibu, salat di Masjid Quba ini hanya 4 rakaat, ya. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat apa? Salat duha. Ingatkan Bapak Ibu, ya. Nah, setelah itu berdoa. Kita tidak lama di sini waktunya. Sekitar 15 menit saja, ya. Karena kita akan ada arah yang kita tuju. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, kita solat di dalamnya, maka kana lahu kajru umrah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umrah. Masya Allah, alhamdulillah. Belum lagi kita melaksanakan ibadah umrah Pak Ibu, kita sudah mendapatkan pahala ibadah umrah, ya. Nah, ini alhamdulillah, ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah, ternyata kita sudah mendapatkan pahala umrah ketika kita berada di kota Madinah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tempat-tempat yang dimana baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat, ya sholat aja kita, ya. Nah, jadi sholat di sana seperti Masjid Quba ini kita diperintahkan sholat. Nah, seperti itu. Kemarin Bapak Ibu masuk ke Raudhah, ya. Nah, di sini kita diperintahkan banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat yang mustajab, ya. Nah, jadi tempat mustajab untuk berdoa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah berdoa semuanya, ya. Kemarin masuk ke Raudhah, ibu-ibu, alhamdulillah masuk semua ibu-ibu semua. Alhamdulillah, meskipun sebelumnya ada kendala Bapak Ibu, ya. Nah, inilah hati-hati kita di sini nih, memang ya tidak sembarangan untuk menyebarkan file-file atau data-data sehingga orang lain bisa langsung mengambilnya seperti itu. Tapi alhamdulillah, berkat kekuatan doa kita, berkat kesabaran kita, keikhlasan kita, ternyata ibu-ibu sekalian Allah berikan izin untuk masuk ke Raudhah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama Bapak Ibu sekalian, Raudhah ini apa? Ya, Raudhah ini adalah taman-taman surga. Salah satu tempat yang ada di surga itu disebutkan sama Allah, tamannya itu udah ada di dunia. Di mana dia? Yaitulah di Masjid Nabawi. Nah, kata para ulama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap kita menjaga semuanya nanti sampai akhir hayat. Kalaulah seseorang itu sudah memasuki surganya Allah, itu tidak akan mungkin dia akan keluar lagi dari surga tersebut. Nah, dibayangkan, ya.
Alhamdulillah, tetap dipertahankan keistiqomahan kita, ketaatan kita kepada Allah, bahwasanya kita sudah menginjakkan taman-taman surga. Ya, maka kita jaga sampai hari kita, mudah-mudahan kita tidak keluar dari taman-taman surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita adalah ke Masjid Quba. Nah, di sini kita diperintahkan untuk sholat. Maka kita sholatlah di situ, ya. Nah, maka baginda Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, biasanya setiap hari Sabtu, ya. Ini setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Quba. Kalau kita nggak ada masalah karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, waktu yang terbatas, hari yang terbatas, sehingga kita hanya memungkinkan hari ini untuk menuju ke Masjid Quba, dan pahalanya tidak ada berkurang, ya. Sama pahalanya, ya, ketika kita mengunjungi Masjid Quba. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti tetap mengikuti arahan, ya. Jangan sampai kita terpencar-pencar, terpisah-pisah. Bapak-bapaknya nanti tetap satu tempat, ibu-ibunya juga satu tempat. Ya, sekali lagi di sini kita sholat hanya 4 rakaat, Bapak Ibu. Ya, setelah itu kita akan mengunjungi ke tempat yang lainnya seperti kebun kurma nantinya. Nanti kita akan juga ke Jabal Uhud, ya. Nah, insyaallah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti perlu diperhatikan barang-barang bawaannya, ya. Jangan sampai barang-barang bawaannya kita teledor seperti handphone, uang, ya, tas kita. Nah, ini perlu nanti untuk menjadi perhatian yang serius pada kita semua. Nah, karena ini rawan-rawan tempat-tempat, ya, khawatir ada pencopet dan lain sebagainya. Nah, maka nanti barang-barang bawaannya untuk betul-betul diletakkan di depan kita sholat, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di tengah-tengah antara perut kita dengan kepala itu lah. Nah, jadi jangan taruh di depan kepala, bahaya nanti orang langsung ambil-ambil aja lewat, kita tidak tahu ketika sujud, ya. Nah, jadi mohon perhatian, jangan ditaruh ke atas di samping kita. Nah, itu taruh di depan-depan kita, di tengah-tengah sajadah kalau bisa nanti. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, maka usahakan tetap menjaga wudhunya. Ada yang batal, Bapak Ibu? Tidak ada yang batal, ya, nanti kita langsung sholat. Tapi kalau ada yang batal nanti sampaikan saja. Nanti kita ke toilet dulu sebentar, tidak apa-apa, ya. Nah, tapi untuk mendapatkan kesunahannya, kalau bisa kita jaga untuk kita sampai kita nanti sholat di Masjid Quba, Bapak Ibu, ya. Baik, sambil menunggu kita akan sampai ke Masjid Quba, silakan Bapak Ibu melihat kiri dan kanan. Inilah pemandangan sisi kota Madinah, ya. Nah, yang mungkin selama ini kita hanya melihat dari televisi, alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan, ya, dan kita bisa melihat inilah bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon perhatian kepada kita semua selama kita berada di tanah suci ini untuk terus memakai name tag-nya, Bapak Ibu, ya. Memakai kalung ininya, ya. Nih, kalung namanya ini dipakai. Ya, jangan ketinggalan. Baik keluar, pokoknya keluar dari kamar, hotel menuju ke bawah, maka kita pakailah tanda pengenal kita. Khawatir nanti kalau kita lupa, ya, hotel kita di mana, nanti bisa kita tak tolong kepada orang-orang yang ada di sana, seperti itu. Inilah kota Madinah, Bapak Ibu. Kita lihat ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon kurma, ya, sudah tumbuh. Ya, ini memang salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana baginda Rasulullah meminta secara langsung, ya, untuk diberikannya keberkahan kota Madinah 2 kali lipat seperti doa Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah. Nah, sehingga kota Madinah ini memang kota yang subur, Bapak Ibu sekalian.
pesan dari saya. Di Masjid Quba ini hati-hati tas ya Bapak Ibu ya. Semua tas letakkan di depan. Jadi kalau kita kan terbiasa tas-tas sandang itu kan kita letaknya di belakang ya, di belakang dekat punggung kita. Nah, pindahkan tas itu ke arah perut kita atau bagian dada kita ya Bapak Ibu ya, agar kita saling menjaga supaya barang-barang kita tidak ada yang hilang atau tidak ada kehilangan. Kami sudah beberapa kali kejadian Bapak Ibu, itu ada jamaah-jamaah kita yang tasnya dibolongin ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang penggunaan gelang, ibu-ibu khususnya, apalagi gelangnya itu yang gelang besi bulat yang bukan rantai ya, itu hati-hati ibu-ibu ya. Qadarullah jamaah kami juga sudah pernah kehilangan gelang ya, dia tidak sadar gelangnya sudah lepas dari pergelangan tangannya. Jadi semuanya mohon Bapak Ibu mengikut instruksi dari saya dan Ustadz Rizal ya Bapak Ibu ya, didengarkan semuanya. Kalau kami bilang tunggu di tempat A, maka tunggulah di tempat A. Jangan pandai-pandai menunggu ke tempat B ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti akhirnya kita jemputan. Kemudian nanti juga di Masjid Quba ini ya, ibu-ibu itu sholatnya di luar ya. Nah, nanti kita antarkan ibu-ibunya ya, mudah-mudahan sampai nanti di Masjid Quba semua wudunya tidak ada yang lepas ya Bapak Ibu ya. Ya, kemana tuh? Nanti kita tersentuh sama ibu-ibu. Tak apa-apa. Tak apa-apa, tersentuh tak apa-apa ya, kecuali kentut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin ya kemarin ketika manasik mungkin belum sempat untuk dibahas Bapak Ibu ya, terkait permasalahan batal atau tidaknya wudu ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin sebagian ada yang bermazhab Syafi'i ya, tapi hampir merata lah kita kan begitu. Nah, mungkin yang lain sebagainya lah. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu guru-guru kita nyampaikan kalau kita sudah sampai di tanah suci ini, kita mengikut mazhab apa? Hanafi atau Hambali kan begitu. Kita Bapak Ibu sekalian, Syafi'i aja belum selesai kita belajar. Macam mana kita harus lintas mazhab kan seperti itu. Maka Imam An-Nawawi dalam perkara ini mengatakan kepada kita semua, yang pertama, kalaulah sentuhan itu adalah dalam keadaan darurat ya, memang tidak memungkinkan keadaan itu untuk kita mengambil wudhu kembali, maka tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam keadaan kita tidak ada masalah, tidak batal. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kata Imam An-Nawawi, selagi sentuhan itu tidak mengandung hasrat ya, itu jadi itu tidak batal ya, tidak ada unsur mengandung hasrat syahwat seperti itu, jadi tidak batal. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sentuhan itu tidak dilakukan berulang-ulang dengan kesengajaan, nah, kalau dilakukan dengan kesengajaan maka batal wudunya. Ya, kalaulah dilakukan tanpa disengaja maka tidak batal ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jangan pula sikit-sikit menghindar. Nah, nanti lagi yang suami istri kan ini bisa ngamuk nanti kan, sensitif nih ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu, jika tersentuhnya tanpa ada kesengajaan tidak batal ya. Nah, tidak ada unsur syahwat di sana, itu tidak batal. Nah, yang selanjutnya kata Imam An-Nawawi, dan perkara itu tidak dilakukan terus menerus, artinya ada unsur kesengajaan, harus menyentuh terus kan gitu. Nah, ini ada kesengajaan, nah maka ini tidak ada masalah. Kalau ada unsur kesengajaan, nah maka ini batal jadinya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak usah khawatir. Apalagi nanti kita ketika tawaf ya, ketika sa'i, tidak memungkinkan kita pasti akan saling bersentuhan ya. Nah, ketika tawaf ya, kalau sa'i mungkin bisa menghindar, tapi kalau tawaf itu tidak memungkinkan bisa menghindar karena padatnya manusia yang akan
mengitari Ka'bah nantinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak usah lagi kita nanti menghindar yang akhirnya menimbulkan apa? Amarah nanti jadinya yang suami istri khususnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di trotoar jalan ini sudah mulai kita melihat, ini bukan pohon sawit Bapak Ibu ya, ini adalah pohon kurma ya. Nah, kita lihat nih sepanjang jalan ini, salah satunya adalah ini adalah pohon kurma yang nanti kita juga akan berkunjung ke sana setelah nanti kita dari Masjid Quba Bapak Ibu ya. Nah, ini kurmanya nanti boleh dicicipi sepuasnya Bapak Ibu ya, tapi kalau bawa pulang nanti bayar ya. Nah, ditimbang, kalau makan di situ gratis ya. Jadi nanti kan berharap Bapak Ibu, nah, sana ada kurmanya ya, jelas kebun kurma kan, tentu grade-nya yang bagus. Nah ini boleh nanti Bapak Ibu beli nanti di sana, karena yang jualan nanti yang di apa ecer-ecer itu, apa pedagang asongan itu kurmanya biasanya grade-nya grade C ya. Nah itu jadi yang sini grade-nya grade A semua. Jadi boleh, bisa rupiah laku ya, sini rupiah bisa, nggak ada masalah ya. Biar enggak terlalu kaget belanjanya pakai apa real, karena kalau 100 real itu masih kecil menurut kita kan Bapak Ibu ya. Kalau kita belanja pakai rupiah bisa 4.500 dia satu apa realnya, berarti 450.000 100 real ya. Nah ini Bapak Ibu, di depan mata memandang ini adalah Masjid Quba ya. Alhamdulillah kita sudah sampai, sudah mendekati Masjid Quba. Seperti yang kita sampaikan tadi, inilah masjid yang selalu dikunjungi baginda Rasulullah ketika pada hari Sabtu Bapak Ibu. Ini Rasulullah sering ke sini dia ya. Nah di sebelah kiri kita ada terlihat penampakan juga kebun kurma ya. Nah itu seperti kayak kebun sawit, kebun kurma itu ya Bapak Ibu ya. Ini zahmah artinya macet ya, banyak orang berkunjung. Nanti ke dalam sholat dulu, nanti setelah sholat baru kita foto-foto Bapak Ibu ya, biar mempercepat untuk ziarah yang selanjutnya. Boleh. Tapi lihat kondisional Bu ya, kalau ramai itu. Iya, kalau ramai nanti bahaya kita. Kita lihat kondisi ya Bu ya. Kalau bulan lalu ibu-ibu sholatnya di luar. Sebelum turun Bapak Ibu perhatikan tas-tasnya ya, barang-barang bawaannya. Ya kalau tinggal di bus ya enggak apa-apa sebenarnya, cuman ya lebih baik kita bawa ya. Jaket tinggal apa ya? Nah, jaket tak apa ditinggal. Siapa tahu di bawah dingin ya dibawa. Kalau tak dingin tak apa-apa. Jadi biasanya kalau sepi juga. sepi juga.
seperti apa nampak tilas atau ziarah ke Masjid Quba yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Ustadz Rizal. Jadi Masjid Quba ini masjid yang dibangun oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah yang senantiasa dikunjungi setiap hari Sabtu.